Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di saluran Sehatku Bahagiaku bersama saya Dr. Agus Wijaya. Tahukah Anda, di dalam tubuh kita tersembunyi satu organ yang paling pandai berpura-pura bodoh. Organ ini bisa menahan kerusakan fungsinya hingga hampir 80% tanpa mengeluarkan peringatan sedikit pun. Ketika Anda mulai merasa pinggang pegal tubuh, lelah luar biasa, atau kaki mulai bengkak segalanya mungkin sudah terlambat. Anda bahkan mungkin harus menghadapi nasib menyedihkan, yakni bolak-balik ke rumah sakit setiap minggu untuk cuci darah. Ini sama sekali bukan untuk menakut-nakuti. Menurut statistik medis di sekitar kita, 1 dari setiap 10 orang dewasa mungkin ginjalnya sedang diam-diam menuju kegagalan. Dan pembunuh terbesar di balik ini semua adalah gaya hidup modern yang sudah kita anggap biasa. Tapi tolong jangan takut. Hari ini saya akan menggunakan waktu belasan menit ke depan untuk benar-benar menyingkap wajah asli dari pembunuh tak kasat mata ini. Yang lebih penting lagi, saya akan memperkenalkan secara rinci 3 jenis buah super yang telah dikonfirmasi oleh penelitian ilmiah terkemuka sebagai mesin cuci ginjal alami. Saya juga akan memberikan Anda satu set metode paling sederhana dan paling efektif tentang bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar. Ini akan membantu ginjal Anda membuang racun membandel yang sudah menumpuk selama 10 atau 20 tahun, membuat fungsi ginjal Anda kembali bertenaga, dan menjauhkan Anda sepenuhnya dari ancaman besar cuci darah. Tunggu sebentar, sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini kita akan membahas kebenaran yang jarang mau dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjuang bersama saya menuju kesehatan. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Jika Anda juga terganggu oleh penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda. Isi utama. Baiklah, mari kita mulai secara resmi. Pertama-tama, pernahkah Anda berpikir seberapa pentingnya ginjal itu? Anda bisa membayangkannya sebagai pabrik penjernihan air super yang paling canggih di tubuh kita, yang juga dilengkapi dengan pusat komando pusat. Pabrik ini bekerja 24 jam sehari tanpa istirahat, menyaring dan membersihkan hampir 200 galon sekitar 750 liter darah. Itu setara dengan jumlah air dalam puluhan galon air minum kemasan. Ia memisahkan limbah racun dan kelebihan air dari darah, mengubahnya menjadi urin untuk dikeluarkan. Lalu mengirimkan darah yang sudah bersih kembali ke setiap sudut tubuh. Di saat yang sama, ia juga bertindak sebagai komandan utama yang bertanggung jawab, mengatur tekanan darah kita, menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh, bahkan memproduksi hormon penting untuk merangsang sumsum tulang dalam memproduksi sel darah merah. Bisa dibilang kesehatan ginjal secara langsung menentukan kualitas hidup kita. Namun bagian yang paling menakutkan justru ada di sini. Ginjal benar-benar terlalu sabar. Ia adalah organ yang bisu. Yayasan Ginjal Nasional, National Kidney Foundation pernah merilis sebuah laporan yang mengejutkan. Sebanyak 87% pasien penyakit ginjal kronis sama sekali tidak merasakan gejala yang jelas pada tahap awal. Padahal fungsi ginjal, mereka sudah mengalami kerusakan yang nyata. Mereka tetap makan tidur dan bekerja seperti biasa, sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tubuh mereka sedang terjadi bencana yang menghancurkan. Ketika gejala seperti bengkak, edema, anemia, mual, dan muntah muncul, seringkali penyakit sudah berkembang ke stadium akhir. Lebih dari separuh orang akhirnya harus menempuh jalan cuci darah atau transplantasi ginjal. Anda mungkin bertanya, bagaimana ginjal yang baik bisa rusak? Sebenarnya jawabannya tersembunyi dalam 3 kali makan sehari dan kebiasaan hidup kita. Apakah Anda merasa sayuran tidak enak kalau kurang asin? Apakah Anda selalu menambahkan garam lebih banyak saat menumis atau minum sup? Apakah Anda sangat suka minum minuman manis seperti bubble tea atau es teh manis kekinian? Apakah Anda sering membeli obat pereda nyeri sendi di apotek setiap kali sakit kepala atau nyeri sendi? Atau apakah Anda terlalu sibuk bekerja setiap hari sampai tidak punya waktu untuk minum segelas air? Tindakan-tindakan kecil yang tampaknya tidak sengaja ini ibarat pisau kecil yang hari demi hari, tahun demi tahun menusuk ginjal kita yang rapuh. Makanan tinggi garam akan memperberat beban penyaringan ginjal dan menyebabkan tekanan darah naik. Kandungan gula yang tinggi akan merusak pembuluh darah mikro di ginjal, dan banyak obat pereda nyeri antiinflamasi non-steroid OAINS di pasaran bahkan diperingatkan oleh para dokter sebagai pembunuh ginjal. Penyalahgunaan jangka panjang dapat secara langsung menyebabkan penurunan fungsi ginjal
Mendengar ini, apakah Anda merasa sedikit menyesal dan tidak berdaya? Apakah kita hanya bisa pasrah melihat ginjal kita rusak dari hari ke hari? Tidak, jawabannya tentu saja tidak. Keajaiban alam terletak pada kenyataan bahwa Ia selalu menyiapkan penawarnya untuk kita. Penelitian ilmiah telah menemukan beberapa jenis buah yang tampak biasa namun kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya justru merupakan musuh alami dari penyebab kerusakan ginjal ini. Selanjutnya kita akan mengungkap satu persatu 3 ksatria pelindung ginjal ini. Tapi di sini saya Dr. Agus Wijaya harus membuat pernyataan keamanan yang sangat penting. Mohon diperhatikan semua metode yang kami bagikan hari ini terutama ditujukan untuk pencegahan dan membantu perbaikan kesehatan ginjal tahap awal. Jika Anda sudah didiagnosis oleh dokter menderita penyakit ginjal tingkat menengah hingga berat atau sedang menjalani pengobatan, mohon wajib menginformasikan konten ini kepada dokter Anda dan lakukan penyesuaian pola makan apapun di bawah bimbingan profesional beliau. Poin ini mohon diingat baik-baik oleh teman-teman semua. Ksatria pelindung ginjal, 1 cranberry. Ksatria pelindung ginjal pertama yang akan kita perkenalkan adalah buah kecil berwarna merah cerah dengan rasa asam manis yaitu cranberry. Anda mungkin pernah melihatnya dalam bentuk jus atau buah kering, tetapi Anda pasti tidak menyangka betapa menakjubkannya kekuatan perlindungannya terhadap seluruh sistem saluran kemih kita termasuk ginjal. Bisa dibilang cranberry adalah garis pertahanan pertama dan terpenting kita dalam melawan penyakit ginjal. Mengapa demikian? Karena akar dari banyak masalah ginjal bermula dari infeksi saluran kemih, bakteri, terutama E. Coli akan bergerak naik dari saluran kemih menginfeksi kandung kemih. Jika tidak dikendalikan, mereka akan terus naik ke ginjal dan memicu pyelonefritis akut infeksi ginjal. Infeksi yang berulang akan menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal. Nah, cranberry adalah musuh alami dari bakteri-bakteri jahat ini. Senjata rahasianya adalah zat ajaib bernama proantocyanidin tipe A PAC. Pada tahun 2021, sebuah jurnal urologi internasional terkemuka menerbitkan penelitian penting yang mengonfirmasi bahwa proantocyanidin dalam cranberry melindungi kita melalui 3 mekanisme. Melawan gaya gravitasi zat ini membuat dinding saluran kemih kita menjadi sangat licin ibarat melapisi dinding dengan lapisan anti lengket seperti teflon. Dengan begitu bakteri yang ingin menempel di sana kehilangan pijakan dan hanya bisa pasrah terbawa keluar bersama aliran urin. Mengubah bentuk bakteri, penelitian menemukan bahwa proantocyanidin dapat merusak kaki-kaki fimbriae di permukaan bakteri. Ini ibarat mematahkan tangan dan kaki bakteri tersebut, sehingga mereka sama sekali tidak bisa mencengkram sel-sel kita. Menciptakan lingkungan yang tidak ramah, cranberry dapat mengasamkan urin kita secara lembut. Lingkungan yang sedikit asam ini sangat tidak disukai oleh sebagian besar bakteri patogen, sehingga efektif menghambat pertumbuhan dan perkembangbiakan mereka. Perlindungan berkelanjutan ini dalam beberapa kasus efeknya bahkan lebih baik daripada beberapa antibiotik pencegahan dan sama sekali tidak menimbulkan masalah resistensi kekebalan bakteri terhadap obat. Selain mencegah infeksi, cranberry juga merupakan lawan tangguh bagi batu ginjal, terutama batu kalsium oksalat yang paling umum. Ia juga bekerja dengan mengasamkan urin untuk mencegah kalsium dan oksalat bersatu dan mengendap membentuk kristal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa bagi orang dengan riwayat penyakit batu ginjal mengonsumsi jus cranberry murni secara rutin dapat menurunkan tingkat kekambuhan batu ginjal secara drastis hingga 58%. Lalu bagaimana cara yang benar untuk menikmati petugas kebersihan ini? Cara yang paling direkomendasikan adalah meminum jus cranberry murni 100% jenis yang tanpa tambahan gula. Anda mungkin akan merasa rasanya sangat asam, jadi boleh diencerkan dengan sedikit air. Minumlah 1 cangkir kecil setiap hari sekitar 250 ml, itu sudah memberikan efek pencegahan yang sangat baik. Atau Anda juga bisa memilih buah cranberry kering tanpa gula. Makanlah segenggam kecil setiap hari, kira-kira 2 sendok makan bisa dicampur ke dalam salad oatmeal atau yogurt tawar. Di sini saya harus mengingatkan teman-teman secara khusus. Jangan pernah membeli minuman jus cranberry atau selai yang mengandung banyak gula tambahan di pasaran. Karena gula yang berlebihan justru akan memperberat beban ginjal sehingga manfaatnya hilang dan malah merugikan. Yang lebih menarik lagi, sebuah penelitian terhadap kru maskapai penerbangan yang sering bekerja lintas zona waktu menemukan hal unik. Karena jam biologis mereka sering terganggu, tubuh mereka rentan mengalami reaksi peradangan dan resiko kerusakan ginjal pun lebih tinggi.
Namun dengan mengonsumsi suplemen 500 mg proantosianidin cranberry setiap hari, penanda kerusakan ginjal mereka, HSCRP, turun secara signifikan sebesar 31%. Ini menunjukkan bahwa bagi kita manusia modern yang sering begadang dan pola hidupnya tidak teratur, efek perlindungan cranberry mungkin jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Apakah Anda menyangka bahwa di balik satu butir cranberry kecil tersimpan ilmu pengetahuan yang begitu besar? Ksatria pelindung ginjal koma 2 semangka. Setelah memperkenalkan ksatria pertama, sekarang kita undang penjaga ginjal kedua. Buah ini adalah favorit semua orang di musim panas karena segar dan menghilangkan dahaga. Dia adalah semangka. Banyak orang mengira manfaat semangka hanyalah karena banyak airnya sehingga bisa melepas dahaga. Salah, konsep ini harus diperbarui sepenuhnya. Semangka sebenarnya adalah salah satu mesin detoksifikasi alami dan pembersih pembuluh darah paling efisien di dalam tubuh kita. Lebih dari 90% kandungan semangka adalah air. Ini menjadikannya diuretik, peluru kencing alami yang sangat baik. Makan semangka dapat membantu kita memproduksi lebih banyak urin. Ini ibarat memberikan bilasan besar-besaran pada ginjal dan sistem saluran kemih kita efektif menyapu keluar limbah metabolisme racun, bahkan kristal batu ginjal kecil, sehingga sangat meringankan beban detoksifikasi ginjal. Tapi itu bukan bagian terhebat dari semangka. Kartu as sebenarnya adalah sejenis asam amino khusus yang disebut citruline. Dari namanya saja Anda sudah tahu bahwa kandungan zat ini sangat melimpah di dalam semangka. Tubuh kita akan mengubah citrulline yang kita makan menjadi zat lain yang sangat penting, yaitu arginin. Dan arginin adalah bahan baku utama untuk memproduksi oksida nitrat. Apa itu oksida nitrat? Ia adalah pelebar alami pembuluh darah kita. Ia bisa membuat dinding pembuluh darah kita rileks dan meningkatkan elastisitasnya. Ini sangat bermakna bagi ginjal, karena bagian dalam ginjal dipenuhi oleh jutaan pembuluh darah mikro. Penyaringan darah terjadi melalui pembuluh-pembuluh ini. Jika pembuluh darah lancar dan aliran darah cukup, ginjal akan mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga efisiensi kerjanya pun tinggi. Sebaliknya, jika pembuluh darah mengeras dan menyempit, ginjal akan kekurangan darah dan oksigen dan fungsinya perlahan akan menurun. Data yang diterbitkan dalam jurnal bergengsi Cardiometabolic Medicine menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi citrulline, kemampuan pelebaran pembuluh darah kita dapat meningkat secara efektif hingga 35%. Ini ibarat mengganti pipa air tua di rumah Anda yang sudah dipakai puluhan tahun dengan pipa baru yang lebih besar dan elastis sehingga aliran air menjadi sangat lancar. Khususnya bagi teman-teman yang memiliki masalah tekanan darah tinggi atau asam urat tinggi, semangka adalah anugerah dari Tuhan. Bagi penderita asam urat tinggi, ada satu rahasia yang jarang diketahui orang. Simpan semangka di dalam kulkas beberapa saat sebelum dimakan, efeknya akan lebih baik. Penelitian menemukan bahwa pendinginan dapat meningkatkan aktivitas enzim tertentu dalam semangka sehingga meningkatkan efisiensi penguraian zat pembentuk asam urat purin sebesar 22%. Jika saat makan semangka Anda juga menyertakan beberapa batang seledri yang kaya kalium, efek diuretik seledri dan semangka akan saling melengkapi, membuat khasiat pembuangan asam urat meningkat ke level yang lebih tinggi. Tentu saja, pasti ada teman yang khawatir. Saya dengar orang sakit ginjal tidak boleh makan semangka karena kandungan kaliumnya tinggi. Benarkah? Ini adalah kesalahpahaman umum yang perlu diluruskan. Memang benar bagi pasien yang sudah memasuki tahap gagal ginjal stadium menengah akhir dan mengalami gejala hiperkalemia, kalium darah tinggi, asupan kalium harus dibatasi dengan ketat. Tetapi bagi sebagian besar orang dengan fungsi ginjal normal atau hanya kerusakan tahap awal di mana kadar kalium darah masih stabil, semangka relatif aman. Mari kita lihat datanya. Setiap 100 gram semangka mengandung kalium sekitar 1 mg. Sedangkan pisang yang sering kita makan dengan berat yang sama, kandungan kaliumnya mencapai 40 mg, beberapa kali lipat dari semangka. Jadi selama Anda belum secara tegas diberitahu oleh dokter untuk membatasi kalium secara ketat, menikmati semangka dalam jumlah sedang justru sangat bermanfaat. Terakhir saya bagikan satu ilmu tingkat lanjut. Lain kali saat Anda makan semangka, jangan buang biji semangkanya. Kumpulkan bijinya, cuci bersih, lalu panggang dalam oven pada suhu 170 derajat selama 15 menit. Itu akan menjadi camilan yang sangat harum, renyah, dan sehat. Biji semangka panggang per 100 gramnya masih menyimpan lebih dari 3 gram arginin yang sangat membantu melindungi fungsi lapisan dalam pembuluh darah kita. Ksatria pelindung ginjal, 3 lemon.
Baiklah, 2 jenderal pelindung ginjal sebelumnya, cranberry bertanggung jawab untuk pertahanan antibakteri. Semangka bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan kelancaran aliran. Sekarang kita akan mengundang tokoh ketiga yang juga paling krusial. Peran yang ia mainkan adalah Grandmaster pelarut batu ginjal. Dia adalah lemon. Kemampuan lemon dalam melindungi ginjal begitu kuat hingga melampaui imajinasi Anda. Senjata intinya bernama asam sitrat. Bagaimana batu ginjal, khususnya batu kalsium oksalat terbentuk? Sederhananya, ion kalsium dan ion oksalat di dalam urin terlalu banyak dan konsentrasinya terlalu tinggi. Begitu mereka bertemu, mereka bergandengan tangan dan bersatu menjadi kristal kalsium oksalat yang tidak larut. Seiring waktu dari butiran pasir kecil berubah menjadi batu kecil. Nah, asam sitrat datang untuk memisahkan pasangan jahat ini. Setelah masuk ke tubuh kita, asam sitrat akan berubah menjadi sitrat. Sitrat ini ibarat magnet yang kuat. Ia akan memprioritaskan untuk bergabung dengan ion kalsium di urin dan menyerapnya dengan kuat. Karena ion kalsium sudah ditahan oleh sitrat, ia tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan oksalat. Dengan cara ini, pembentukan batu kalsium oksalat dicegah langsung dari sumbernya. Data penelitian menunjukkan bahwa rutin minum air lemon setiap hari dapat menurunkan tingkat kejenuhan kalsium oksalat dalam urin secara efektif hingga 40%. Yang lebih ajaib lagi, asam sitrat tidak hanya mencegah batu baru, tetapi juga memiliki efek netralisasi dan pelarutan tertentu terhadap batu kecil yang sudah terbentuk. Ia bisa menempel di permukaan batu, mencegah batu tumbuh lebih besar, dan membuat permukaan batu menjadi lebih licin sehingga lebih mudah keluar dari tubuh bersama urin. Sebuah pengamatan klinis bahkan menemukan bahwa jika pasien diminta minum segelas jus lemon 15 menit sebelum menjalani operasi pemecahan batu ginjal ESWL, tingkat pembersihan batu pasca operasi bisa meningkat sebesar 77. Ini membuktikan bahwa asam sitrat memang bisa membuat batu menjadi lebih rapuh serta lebih mudah dihancurkan dan dikeluarkan. Bagi teman-teman yang memiliki riwayat keluarga batu ginjal atau yang melalui tes genetik mengetahui bahwa dirinya termasuk kelompok risiko tinggi, misalnya membawa mutasi gen FLCN lemon, adalah penyelamat Anda. Para ilmuwan menemukan bahwa kulit lemon kaya akan zat flavonoid yang bagi orang dengan kecenderungan genetik semacam ini dapat mengurangi risiko pembentukan batu tambahan sebesar 30%. Lalu bagaimana cara terbaik mengonsumsi lemon? Bukan dengan menggerogoti kulit lemon mentah-mentah. Ini ada tips jitu, cuci lemon sampai benar-benar bersih, lalu iris tipis dan bekukan bersama kulitnya di dalam freezer. Saat dibutuhkan, ambil 1 atau 2 iris, lalu haluskan dengan blender atau langsung masukkan ke dalam air hangat infused water. Dengan cara ini Anda tidak hanya mendapatkan asam sitrat dari jusnya, tetapi juga flavonoid berharga dari kulit lemonnya. Mencampurkan sekitar 0,5 gram bubuk kulit lemon beku ke dalam yogurt atau air minum setiap hari adalah skema pencegahan yang sangat baik. Cara termudah tentu saja adalah minum segelas air lemon hangat setiap hari. Iris 1 atau 2 potong lemon segar rendam dalam 1 teko besar air sekitar 1.500 ml dan minumlah perlahan sepanjang hari. Ingat, suhu air jangan terlalu panas agar tidak merusak vitamin C di dalam lemon dan jangan tambahkan gula. Rasa asli memberikan efek terbaik. Anda juga bisa memeras air lemon segar saat memasak atau membuat salad sebagai pengganti garam dan kecap asin. Selain menambah rasa, ini juga sangat sehat. Sekarang Anda sudah tahu bahwa cranberry, semangka dan lemon, ketiga buah ini membangun garis pertahanan kesehatan yang kokoh bagi ginjal kita dari 3 dimensi berbeda: antibakteri, detoksifikasi, dan pelarutan batu. 6 pilar gaya hidup emas, sobat sehat sekalian, dari krisis yang sunyi menuju 3 buah ajaib, dan sekarang kita akan sampai di tujuan akhir perjalanan hari ini. Mohon diingat, melindungi ginjal adalah sebuah pekerjaan sistematis. Mengandalkan makan beberapa jenis buah saja belumlah cukup. Mereka adalah asisten yang kuat, tetapi kekuatan utamanya tetaplah gaya hidup sehat kita. Berikut ini saya akan merangkum dengan cepat 1 set lengkap sistem pertahanan presisi ginjal. Mohon Anda catat baik-baik. Minum air dengan cerdas. Minumlah 8 hingga 10 gelas air putih setiap hari. Jangan menunggu haus baru minum. Minumlah sedikit demi sedikit tapi sering ibarat menyiram tanaman. Yang paling penting, segera hentikan semua minuman manis. Batasi garam. Gula ini adalah prioritas utama. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyarankan asupan natrium orang dewasa per hari tidak boleh lebih dari 2.300 mg, kira-kira 1 sendok teh garam peres. Jika Anda memiliki darah tinggi, harus lebih ketat lagi di bawah 1.500 mg.
Waspadai juga pembunuh kesehatan yang tersembunyi dalam makanan tinggi gula. Protein berkualitas. Protein itu wajib, tapi jika berlebihan akan membebani ginjal. Pilihlah protein berkualitas tinggi seperti ikan dada, ayam telur atau tahu. Konsumsi daging merah sapi, kambing secukupnya saja. Olahraga teratur. Lakukan olahraga intensitas sedang setidaknya 150 menit per minggu. Misalnya, jalan cepat, berenang, bersepeda, atau yoga. Olahraga dapat memperlancar sirkulasi darah yang juga merupakan perawatan terbaik bagi ginjal. Hati-hati, menggunakan obat, jangan sembarangan minum obat pereda, nyeri, obat herbal yang tidak jelas asalnya, atau obat alternatif sendiri. Obat apapun harus dikonsumsi di bawah petunjuk dokter atau apoteker. Tidur cukup. Pastikan tidur berkualitas tinggi selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Berikan ginjal Anda waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan dan regenerasi. Terakhir dan juga poin paling krusial, pemeriksaan rutin. Sehat apapun perasaan Anda, mohon tambahkan pemeriksaan fungsi ginjal dalam cek kesehatan tahunan Anda. Terutama indikator laju filtrasi glomerulus eGFR. Ini adalah standar emas untuk menilai fungsi ginjal Anda. Hanya dengan penemuan dini kita bisa melakukan intervensi dini dan benar-benar mematikan ancaman penyakit ginjal sejak dalam kandungan. Penutup, kita telah mempelajari bagaimana memanfaatkan cranberry semangka dan lemon secara cerdas sebagai asisten andalan dalam melindungi ginjal. Sekali lagi saya ingatkan, metode ini adalah sarana pencegahan dan pendukung yang berharga, tetapi mutlak tidak bisa menggantikan pengobatan medis resmi. Ingatlah, untuk melindungi ginjal, tidak ada kata terlambat untuk memulai kapan saja. Mulai hari ini, mulailah dengan meminum segelas jus cranberry tanpa gula, makan sepotong semangka segar yang manis atau menyeduh secangkir air lemon hangat. Padukan anugerah alam ini ke dalam gaya hidup sehat yang baru saja kita pelajari. Selangkah demi selangkah, bangunlah lonceng emas pelindung yang tak tertembus bagi ginjal Anda. Kunci kesehatan ada di tangan Anda sendiri. Sekarang mohon bagikan video penting ini kepada semua keluarga dan teman yang Anda sayangi. Karena bagi orang seusia kita, kesehatan bukan lagi urusan pribadi, melainkan pondasi kebahagiaan seluruh keluarga. Satu tindakan berbagi sederhana dari Anda mungkin bisa mencegah tragedi sebuah keluarga yang terpuruk akibat cuci darah di masa depan. Mari kita bertindak bersama menjaga organ yang diam namun luar biasa mulia di dalam tubuh kita ini, untuk menyongsong kehidupan yang benar-benar sehat, panjang umur, dan penuh vitalitas. Semoga berkah menyertai Anda semua. Sampai jumpa di video berikutnya.